Om Swastiastu, saya Putu Hendriana dengan NIM 2105031003 dari program studi Sarjana Terapan D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika di Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari workshop kompetensi operator teknik untuk menyalin sebuah modul power supply switching di software Paint dalam bentuk diagram atau wiring. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, di video kali ini saya akan menyalin sebuah modul power supply switching atau disebut juga dengan SMPS, switch modul power supply. Dan di sini saya akan menyalinnya di software Paint dalam bentuk diagram atau wiring dengan menggunakan gambar komponen-komponen aslinya yang saya akan cari di Google ya. Nah, sebelum itu saya akan mengecek tegangan keluarannya dan mencoba untuk mengisi beban pada power supply switching ini. Oke, langsung saja kita akan mengecek tegangan keluaran pada power supply switching ini ya. Nah, di sini ada boxnya ya, kemasannya. Nah, terlihat ada tegangan keluaran dan arus keluaran maksimal. Di sini ada 4 tegangan keluarannya. Yang pertama ada 3,3 volt DC dengan arus keluaran 750 mA. Nah, yang kedua ada tegangan 5 volt DC dengan keluaran arus 1250 mA. Yang ketiga ada tegangan 15 volt DC dengan keluaran arus 550 volt mA. Nah, yang keempat ada tegangan 23 volt DC dengan keluaran arus 550 mA juga ya. Nah, di sini saya sudah mengisi kabel untuk mencolokkannya ke listrik PLN. Nah, inputnya di sini ada 4 terminal ya. 4 terminal karena yang satunya untuk ke kabel dari PLN dan yang satunya untuk saklar. Nah, dan di sini saya tidak menggunakan saklar. Saya langsung saja menggunakan kabel ya. Langsung menggunakan kabel untuk menuju ke listrik PLN ya. Nah, di sini ya, lihat. Ini adalah jalurnya. Nah, dan keluarannya ini ada 5 terminal ya. Ada 5 terminal karena di sini keluarannya ada 4, berarti yang satunya adalah ground ya. Di sini terlihat ya. Yang tengah-tengah ini adalah groundnya yang terhubung ke bodi ya. Ke bodinya. Oke, langsung saja kita cek tegangannya ya. Dan sekarang saya akan mencolokkan terlebih dahulu colokan stekernya. Nah, kita akan mengecek tegangannya menggunakan avometer ya. Di sini kita arahkan selektornya ke DC volt dengan batas ukur 50 volt ya. Karena tegangan maksimalnya yang ada di power supply ini adalah 23 volt. Oke, langsung saja kita cek ya. Ini di sini yang tengah-tengah adalah groundnya. Oke, terlihat jarumnya bergerak di angka 23 volt ya. Oke, yang lagi satu. Yaitu 15 volt DC ya.
Oke, selanjutnya di sini yaitu tegangannya 3,3 volt ya. Yang di sini 5 volt ya. Nah, dan selanjutnya sekarang kita akan coba mengisi dengan beban ya. Oke, kita akan mengisi beban pada power supply ini. Dan di sini saya akan mengisi bebannya menggunakan LED ya, sebuah LED. Dan langsung saja kita akan pasang di output power supply switchingnya ini ya. Di sini saya akan menggunakan ground dan 3,3 volt ya. Oke, langsung saja kita colokkan. Oke, langsung saja kita hidupkan power supply-nya ya. Oke, terlihat ya. Terlihat menyala ya LED-nya. Berarti power supply switching ini sudah berjalan dengan normal ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di power supply switching ini ya, menjelaskan fungsi-fungsinya ya. Oke, jadi di sini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama di sini ada dioda ya. Nah, di sini terdapat 4 dioda, yaitu berfungsi untuk menyarahkan arus AC menjadi arus DC ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada kapasitor, yaitu kapasitor polar dengan memiliki polaritas ya, yaitu min dan plus. Nah, di sini fungsinya untuk memfilter atau menyimpan muatan listrik sementara ya. Nah, di sini terdapat ada lilitan ya. Ada lilitan, yaitu fungsinya untuk meluruskan arus arah atau DC ya, atau juga menyimpan arus dalam medan magnet. Nah, dan di sini ada kapasitor ya, sama juga ya, yaitu memfilter atau menyimpan muatan listrik sementara. Dan di sini kapasitornya yaitu kapasitor non polar ya, tidak memiliki polaritas, bisa dipasang bolak-balik ya. Nah, dan di sini ada fuse, itu fuse ya. Fuse ini berfungsi untuk apabila ada arus singkat atau tegangan yang berlebih, maka seketika fuse ini akan memutus jalurnya ya, supaya tidak ada kebakaran atau ledakan pada modul ini. Nah, di sini juga ada optocoupler ya. Nah, fungsi optocoupler ini adalah sebagai penghubung berdasarkan cahaya optik ya. Nah, di dalamnya di sini ada sebuah LED ya. Nah, di sini juga ada kapasitor, sama juga ini kapasitor, dan juga ada beberapa resistor yang memiliki fungsi untuk menghambat arus listrik ya dalam modul ini. Dan ada juga dioda ya, beberapa dioda, ada juga dioda yang besar
itu untuk mengarahkan arus listrik ya. Dan di sini juga ada lilitan sama ini, yaitu fungsinya untuk menyimpan muatan listrik dalam bentuk medan magnet. Dan ini ada beberapa elko ya, atau kapasitor polar dengan ukuran yang berbeda-beda ya, karena banyak keluaran yang ada di power supply switching ini ya. Nah, di sini juga ada IC TL431 ya, yaitu fungsinya biasanya untuk membantu feedback di power supply switching ini ya. Nah, dan selanjutnya di sini ada trafo switching ya, ini trafonya, yaitu fungsinya untuk mengarahkan tegangan ya, tetapi memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Nah, dan di sini keluarannya ya. Oke, itu saja penjelasan tentang fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang ada pada modul power supply switching ini. Oke, selanjutnya kita akan menyalinnya di software Paint. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya sudah membuka laptopnya, dan sekarang saya akan membuka software Paint-nya ya. Nah, ini adalah tampilan dari software Paint-nya. Dan sekarang saya akan menyalin dan menggambar modul power supply switching ini dalam bentuk diagram atau wiring dengan menggunakan gambar komponen aslinya ya, yang saya akan cari di internet. Oke, langsung saja kita akan gambar ya.
Oke, jadi di sini saya sudah selesai membuat gambar modul power supply switching atau SMPS di software Paint, dan ini hasilnya ya. Nah, terlihat dari steker atau dari 220 volt jalurnya menuju ke fuse, kapasitor dan induktor ya, atau lilitan, yaitu fungsinya untuk memfilter ya, dan langsung menuju ke keempat buah dioda tersebut ya. Ini ya. Nah, di sini tegangan AC diubah menjadi tegangan DC oleh dioda ini, diarahkan dia ya. Dan tegangannya sangat tinggi. Di sini juga ada Elco dengan ukuran 450 volt ya, 47 picofarad, 550 volt. Nah, selanjutnya di sini menuju ke resistor, kapasitor juga, dan di sini juga ada IC control, dan di sini juga ada Elco dan kapasitor, dan ada juga dioda, dan menuju ke trapo ya, trapo ini. Dan di sini juga ada optocoupler dan juga ada kapasitor ya. Nah, daerah ini adalah daerah tegangan yang tinggi ya, dan di sini tegangan yang rendah. Nah, terlihat di sini ada garis sampai di pertengahan trafo ini ya. Itu adalah daerah tegangan yang tinggi, dan di sini adalah daerah tegangan yang rendah ya. Nah, dan terlihat di sini juga di baliknya, ini adalah daerah tegangan tinggi dan di sini daerah tegangan rendah. Nah, selanjutnya dari trapo, kan di sini traponya memiliki 9 kaki ya, yang 4 yang berada di daerah tegangan tinggi, yang 5 berada di daerah tegangan rendah ya. Nah, di sini yang kedua kaki ini yaitu ground ya, dan yang lagi satunya menuju ke dioda. Yang di sini ya, kakinya ini menuju ke dioda, lalu menuju ke resistor yang di optocoupler ini. Selanjutnya juga menuju ke Elco, lilitan, menuju ke 5 volt. Dan di sini juga yang 3,3 volt itu dari Elco ini ya. Ini juga sama, ada resistor, dioda, resistor, dioda. Di sini kakinya yang ini ya, kakinya yang pertama ini menuju ke dioda, dan yang kaki resistor yang ini menuju ke ground. Ini sama juga ya, ground yang tengah-tengah ini ya. Nah, yang di sini menghasilkan 23 volt. Yang ini menghasilkan 15 volt. Yang tengah-tengah ini ground ya. Nah, yang 3,3 volt ini yaitu dari sini ya, Elco-nya. Nah, Elco-nya ini yang menghasilkan 5 volt. Oke, itu saja penjelasan tentang jalur dari rangkaian modul power supply switching ini atau SMPS dari saya. Baik, itu saja video dari menyalin sebuah modul power supply switching dari saya. Kalau ada kesalahan kata dalam pembuatan video, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.